Dan semoga Allah memudahkan kita saat ini untuk berbekal kelak di saat kita menghadap kepada Allah Subhanahu wa taala. Baik, kita masih bersama Rasulullah di dalam majlis Riyadhis Shalihin. Kita sudah sampai kepada bab minum, urusan minum dan urusan makan. Sampai urusan minum pun dibahas oleh para ulama. Cara makan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Makan dan minum adalah sunnah yang paling mudah dan paling ringan. Kami ulang kembali seperti yang pernah kami ucapkan pada minggu yang lalu. Jika Anda termasuk perindu untuk menjalankan sunnah Nabi, ada sunnah yang perlu tenaga. Umrah setelah umrah yang pertama, perlu tenaga dan perlu harta. Ada sunnah yang tidak memerlukan tenaga tambahan, yaitu kebiasaan yang selama ini kita lakukan, seperti makan dan minum. Yang tidak kenal Nabi pun melakukan makan dan minum. Akan tetapi ternyata biarpun itu hanya urusan makan dan minum, akan tetapi jika kita benar cara makan dan minum mengikuti baginda Nabi, maka makan dan minum kita menjadi makan dan minum yang sunnah. Dan jika Anda tidak bisa melakukan sunnah yang gampang, yang mudah ini, jangan berhayal Anda bisa melakukan sunnah yang berat. Kalaupun Anda melakukan sunnah yang berat, khawatir Anda ada sesuatu, ada dorongan bukan Allah Subhanahu wa taala, bukan kerinduan kepada Allah, hanya ikut-ikutan saja. Maka mulailah dari yang ringan. Sebab yang ringan saja tidak bisa. Ringan ini ada Rasulullah di dalamnya. Kalau melakukan yang berat, mungkin sedekah dengan uang yang banyak. Tapi kalau dia tidak kenal dengan Nabi Muhammad yang sesungguhnya, sedekahnya hanya ingin mengenalkan dirinya kepada umat, yaitu masuk bab riya. Kalau orang ahli sedekah yang tulus dan ikhlas, maka dia tentu akan mudah baginya untuk melakukan sunnah yang gampang, sunnah yang mudah. Makan dan minum. Jadi urusan sunnah Nabi itu sebetulnya urusan hati dengan Rasulullah. Bagaimana hati kita dengan baginda Nabi Muhammad SAW? Sebagai orang yang mengaku rindu dan cinta kepada Nabi, sangat mengerti kaidah cinta. Cinta itu susah melupakan. Kalau orang sudah mencintai, susah melupakan. Cinta kepada apapun, cinta kepada anak, cinta kepada ibundanya. Seorang ibunda yang mempunyai anak lagi mondok, berapa kali kamu ingat anakmu, wahai ibu? Dia akan menjawab, tidak bisa dihitung. Pokoknya waktu aku mau makan, ingat anakku. Makan apa di pondok? Aku mau tidur, aku ingat anakku, selimutnya dipakai atau tidak. Mau kamar mandi pun ingat anaknya, dulu yang memandikan adalah aku, sekarang siapa? Itu cinta. Kalau sudah cinta itu akan selalu mengingat dan mengingat dan mengingat. Begitu cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Keselamatan kita adalah bersama kecintaan dengan Rasulullah. Kejayaan, kemuliaan kita adalah kalau kita benar-benar mencintai baginda Nabi Muhammad SAW. Kemarin sudah diberitahu oleh Rasulullah bagaimana cara makan yang benar. Sudah kita bahas cara minum yang benar. Ambillah sunnah-sunnah yang gampang dulu deh. Jangan bicara tentang sunnah yang berat. Untuk melatih hati kita agar kita selalu bersama Rasulullah. Sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Mulai dari minum dengan tangan kanan. Ringan. Diniatkan kalau kita ngikuti Rasulullah, makan dengan tangan kanan. Dan masih banyak sunnah-sunnah yang disebutkan pada pertemuan yang lalu. Intinya adalah bagaimana kita itu membiasakan diri kita untuk dengan Rasulullah. Bukan di dalam ibadah-ibadah seperti sholat dan puasa, akan tapi dalam kebiasaannya kalau kita sudah bersama Rasulullah, itulah tanda cinta yang sesungguhnya. Makan saja kok susahnya pakai tangan kanan. Agar duduk yang manis saja kenapa kok susah bener. Ngikuti gayanya yang ada di film-film itu. Makan sambil duduk di diskotik, sambil begini, ketawa-ketawa pakai tangan kiri. Bagaimana orang mengaku cinta kepada baginda Nabi Muhammad SAW masih begitu leganya makan dengan tangan kirinya?
Sadar atau tidak dirimu? Atau tidak pernah sadar kalau dia melanggar? Kenapa minum dengan tangan kanan? Minum dengan duduk yang manis, yang bagus. Kok susah sekali? Memang suruh duduk bayar. Sakit pinggang. Kecuali dalam keadaan darurat, tidak ada tempat untuk duduk, sementara kita harus minum air. Keadaan darurat, tapi di saat keadaan longgar. Kalau orang hatinya sambung dengan Rasulullah, susah untuk melakukan itu semuanya. Sambil jalan lagi. Sudah begitu sering ngaji di sini lagi. Ini musibah besar. Nah, ini kita membiasakan dengan kebiasaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kembali baca. Dengar kalau tidak bisa membaca, kalau mungkin ada yang buta huruf, nanti baca. Dengar ceramahnya kemarin. Di Ahad yang lalu dan Ahad sebelumnya. Kita sudah 8 pertemuan urusan makan dan minum. Enggak habis-habisnya. Imam Nawawi memperpanjang karena apa? Ini hanya untuk mengetes saja. Kalau kamu bisa melakukan kebiasaanmu bersama Rasulullah, insya Allah setelah itu kamu naik pangkat lagi, bahasanya membiasakan tentang sunnah-sunnah yang berat kayak puasa, haji dan sebagainya, puasa dan umrah, puasa dan sholat dan seterusnya. Tapi kalau yang ringan-ringan saja kamu tidak bisa melakukan, terus bagaimana? Berarti yang bermasalah adalah bukan urusan sunnah Nabi itu ringan, tapi urusannya adalah hatimu tidak sambung dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Baik, selesai. Mohon ini koreksi kembali. Sudahkah kita melakukan itu semuanya? Tapi di sisi lain, wahai hamba-hamba Allah, jangan Anda menilai orang, karena kalau orang makan dengan berdiri itu makruh, minum dengan tangan kiri itu makruh. Tidak usah kita mencaci orang. Ustadz apaan? Ustadz gombal. Enggak usah menggombal-gombalkan. Dulu kamu juga jadi gombal kok. Jadi orang itu membuat perubahan itu perlahan. Hanya ini adalah ilmu untuk diri kita sendiri dulu, baru ngajak orang perlahan. Baik, perlahan yang indah. Anak-anak kita disadarkan, bahkan ingat, sunnah lahir, sunnah batin. Sunnah lahir adalah kita niru Rasulullah. Sunnah batin adalah di saat kita melakukan sesuatu yang pernah dilakukan Rasulullah, kita menyadari itu semuanya. Dalam solat pun demikian, solat menghadap Allah, Rasulullah mengatakan, "Sallu kama ra'aitumuni usalli." Kalau kau solat menghadap kepada Allah, hendaknya kau solat melihatku, sehingga rukun dohirnya ada, syarat-syarat dohir ada, berdiri, ruku dan seterusnya. Itulah niru dohirnya yang dilakukan Rasulullah. Batinnya adalah sambung dengan baginda Nabi Muhammad SAW. Maka kalau kita minum dengan tangan kanan kita, tidak cukup kita minum dengan tangan kanan kita, akan tapi minumlah dengan tangan kananmu dan sadarilah kalau saat itu engkau meniru Rasulullah SAW. Sebab tidak semua yang minum dengan tangan kanannya ingat Rasulullah. Kalau yang minum dengan tangan kirinya dijamin tidak ingat Rasulullah. Yang minum dengan tangan kanan saja belum tentu ingat Rasulullah kok. Bagaimana yang minum dengan tangan kiri? Yang membedakan adalah hatinya sambung. Orang kafir ada yang minum dengan tangan kanan. Monyet juga ada makan dengan tangan kanan. Enggak ada yang membedakan antara kita dengan monyet kecuali sambung hati dengan Rasulullah SAW. Bab istihbabi kauni sagil qaumi akhiruhum syurba. Ini bab yang baru lagi. Qala al-musannif rahimahullah taala nafa'na Allah bihi wa bi ulumihi wa bi ulumi masyaikhihi fid dharaini amin ila anqal, di bab yang ke-115. Bab istihbabi kauni sagil qaumi akhiruhum syurba. Akhirahum syurba. Bab tentang orang yang memberikan minum itu hendaknya minumnya yang terakhir. Akhlak. Yang memberikan minum, yang nuangin terakhir. Jadi ini akhlak yang diajarkan baginda Nabi Muhammad SAW. Dan ini maknanya apa? Maknanya mendahulukan orang lain. Bahkan juga dalam riwayat lain yang seiring dengan makna itu, bahwasanya sebagian mengatakan itu riwayat-riwayat dhaif lemah. Misalnya sakilkum wa sayyiduhum. Sayyidul qaum wa sayyiduhum. Jadi tuannya itu adalah, sebagian mengatakan hadis dhaif, akan tapi maknanya adalah kalau kita bisa melayani orang, sebetulnya kita telah mengungguli orang lain.
Bagaimana kamu itu bisa unggul? Engkau akan menjadi unggul di saat kau menjadikan orang lain unggul atasmu. Maka engkau unggul atas mereka. Bagaimana kamu akan mulia? Di saat engkau bisa muliakan orang, maka engkau mulia di hadapan Allah. Di saat engkau bisa mendahulukan orang lain, maka Allah akan mendahulukan dirimu dari orang lain. Khidmah. Nah ini adab tata krama yang diajarkan baginda Nabi. Jadi sunnahnya bagi orang yang membagi air minum yang terakhir. Kalau minum yang pertama dia bisa seenaknya diglek-glek habis. Tapi secara adab memang bagi. Lalu baru yang terakhir dia minum. Termasuk dalam ini dikembangkan oleh para ulama dalam mensyarih hadis ini. Maka siapapun yang melayani umat, melayani siapapun hendaknya dia yang terakhir. Maka Nabi tidak akan puas kecuali umat yang makan semua baru beliau. Seorang pemimpin pun hendaknya seperti itu. Saya tidak akan merasa kenyang, tidak boleh merasa kenyang kecuali rakyatku sudah kenyang. Inilah yang dirasakan oleh Sayyidina Umar bin Abdul Aziz dan Sayyidina Umar ibn Khattab. Tidak rela jika ada rakyatnya satupun lapar. Dan dia berjanji, aku tidak boleh makan kecuali rakyatku sudah makan semuanya. Lah itu loh, pemimpin yang sesungguhnya. Sagil gaum, yang memberikan minum kepada kaum, yang mengalayani kaum itu hendaknya paling akhir di dalam mengambilnya. Nah, kalau ngambil duluan gimana itu? Pembagian rezeki? Seenaknya sewenang-wenang. Sagil gaum wa sayyikullahum akhiruhum syurba. Yang memberikan minum itu, yang memberi adalah yang paling terakhir. Yang melayani itu hendaknya, maka termasuk dalam adab kita melayani tamu dan sebagainya, hidangan dan sebagainya. Selagi Anda melayani jangan makan dulu. Kalau makan pertama Anda melayaninya nggak sempurna. Yang kedua bisa masuk ketamaan nanti. Wah ini gede ikannya, biar saya aja dulu. Sudah tidak bisa mengutamakan orang lain. Imannya sudah kropos itu nanti. Sebab puncak keagungan akhlak adalah di saat kita bisa memuliakan, mendahulukan orang lain. An Abi Qatadah, dari Abi Qatadah radhiyallahu ta'ala anhu anin Nabi sallallahu alaihi wasallam, diriwayatkan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam, saqil qaumi akhiruhum yakni syurba, yang memberikan minum satu kaum hendaknya dia minum yang paling terakhir itu sunnah. Kalau minum yang pertama selagi itu jatahnya dia ada ya boleh-boleh saja. Cuman itu adab dan tata krama. Karena dia mengabdi kepada umat, menolong orang lain, maksimal kalau nolong orang lain. Bab selanjutnya, bab jawazi syurbi min jami'il awani at-tahirati ghairi adh-dhahabi wal fiddati. Bab diperkenankannya kita minum dari segala macam bentuk wadah yang suci, intinya. Wadah ghairi at-tahirati yang suci, ghairi adh-dhahabi wal fiddati, kecuali dari emas dan perak. Menggunakan wadah minum apa saja boleh, dan wadah makan apa saja boleh asalkan itu wadah suci. Yang kedua adalah bukan dari emas dan perak. Hukumnya haram kita menggunakan wadah dari emas dan perak. Itu adalah kebiasaannya orang-orang sombong. Wa jawazul qar'i atau qur'i. Jawazul qur'i atau qur'i itu minum langsung, wa huwa surbu fil fammi, minum langsung dengan mulutnya, minan nahri dari sungai, wa ghairihi atau tempat penampungan air. Kalau di Arab itu ada dilobangi begitu, kalau hujan tertampung air di situ. Anda minum langsung ke situ. Bi ghairi ina'in, enggak pakai wadah. Seperti cara minumnya binatang. Misalnya langsung mulutnya nyucup kepada air dan minum. Itu diperkenankan, biar itu dikatakan makruh karena kurang adab. Bagaimana? Karena mungkin tidak ada wadah. Tidak ada tempat. Nanti ada hadisnya. Bi ghairi ina'in, tanpa pakai wadah, ya. Wala yadin, tidak pakai yad, tidak punya tangan. Bi ghairi ina'in wala yadin, enggak pakai wadah, juga enggak pakai tangan, langsung nyucup. Itu bagaimana hukumnya? Wa tahrim istimali ina'idz dzahabi wal fiddati fi syurbi wal akli, dan diharamkannya menggunakan wadah dari emas dan perak di dalam minum dan makan.
Wat taharati dan mandi atau bersuci dan wudu. Wudu dan mandi, bersuci. Wasairi wujuhil istimali dan segala macam bentuk penggunaan wadah-wadah yang dari emas untuk apa saja. Baik. Ini adalah judulnya panjang. Isinya adalah hadis berikut. An Anas radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Sayyidina Anas radhiyallahu ta'ala anhu, khadaratis salatu, datang waktu salat. Terdengar suara azan. Faqama man kana qaribad dari ila ahlihi. Orang yang rumahnya dekat dengan rumahnya pada pulang ngambil air wudu. Masuk waktu salat, langsung pada pulang ngambil air wudu. Rumahnya berdekatan, pulang ngambil air wudu. Babaqiya qaumun, tapi ada sebagian orang tetap tinggal di situ. Fa'ata Rasulullah, kemudian Rasulullah datang. Bimiqdhabin, dengan wadah air. Miqdhab, wadah air. Seperti ceret, seperti wadah air. Seperti wadah air yang dari tanah itu miqdhab. Wadah air apakah kendi atau wadah air yang terbuat dari tanah. Itu namanya apa? Ya pokoknya yang dari tanah. Kalau ini panci kan dari seng. Ya sudah kayak panci tapi dari tanah. Mangkok tapi dari tanah, namanya mihdab. Min hijaratin, ini dari batu. Ada dari tanah, ada dari batu. Dari batu yang dilobangin untuk menampung air. Fasahural mighdabu ayyabsuta fihi kaffah. Cuman mihdabnya tadi, alatnya itu adalah kecil. Nggak bisa tangan itu masuk. Fatawadda al-qaumu kulluhum, dan kaum yang ada di situ semuanya pada wuduk di situ. Qalu kam kuntum, kemudian mereka bertanya, berapa kalian semua? Qala 80 wa ziyadah, 80 lebih. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan Muslim. Hadis riwayat Bukhari, ini riwayat Bukhari. Yang menjelaskan adalah hadis berikutnya ini. Gimana sih kejadiannya seperti itu? Wa fi riwayatin lahu wa li Muslimin, ada riwayat dari Bukhari dan Imam Muslim bunyinya begini. Anna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, da'a bi ina'in mimma'in, meminta wadah dari yang ada airnya, wadah air. Fa utiya bi qadahin, kemudian Nabi diberi wadah dari tanah juga. Rahrahin, ceper. Tidak dalam begitu sehingga isinya banyak, ceper. Jadi isinya sedikit. Wadah ceper. Jadi tidak dalam, isi airnya tidak banyak. Fihi syai'un mimma, tapi di dalamnya ada air tapi tidak. Syai' ada sedikit, di dalamnya ada sedikit air. Fa wada'a asabi'ahu fihi, kemudian Nabi meletakkan jemari suci beliau ke tempat air tersebut. Qala Anas, kemudian Sayyidina Anas bercerita, wa ja'altu anzur ilal ma'i, kemudian aku melihat air yambu' memancar min baini asabi'ihi, dari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Inilah air yang terbagus yang ada di muka bumi saat itu. Air yang terbagus adalah air yang pernah keluar dari jemarinya Rasulullah. Kemudian setelah itu nyusul air Zam-Zam. Memancar dari jemarinya Rasulullah. Ini mukjizat. Yang kenal Nabi nggak usah pusing namanya mukjizat. Oh kok bisa? Sudahlah, ini mukjizat. Fakhazartu man tawaddaa. Kemudian aku kira-kira orang yang wudu daripada pancaran jemari Nabi tadi, ma baina 70 ila 80, antara 70 dan 80. Ini mukjizat dari baginda Nabi, dari tangan baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini tadi ceritanya bahwasanya berkah tersentuh oleh tangannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan Allah bisa menjadikan air itu banyak begitu saja, akan tapi Allah melewatkan karunia-Nya melalui baginda Nabi karena ingin memuliakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Agar dilihat umatnya sebagai mukjizat, sehingga mereka semakin cinta dan semakin percaya kepada baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bisa dipahami di sini bahwasanya air yang memancar dari jemari Nabi adalah boleh dipakai wudu. Kalau selama ini kan kita kenal dalam kitab fikih adalah air yang bisa dipakai wudu adalah air asli yang turun dari langit dan keluar dari bumi dalam bentuk apapun. Dari bumi warnanya merah hitam tetap boleh dipakai wudu. Dari langit biarpun warnanya warna sucu tetap boleh dipakai wudu. Ada tambahannya dan tidak pernah disebut oleh ahli fikih karena zaman ini sudah nggak ada lagi. Itu hanya terjadi pada zaman baginda Nabi, air memancar dari jemarinya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Wa Abdillah
ibn Zaid. Dari Sayyidina Abdullah bin Zaid radhiyallahu taala anhu, qala, beliau berkata, atana nabiyyu, telah datang kepadaku Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, fa akhrajna lahu ma'an fi taurin. Kemudian aku mengeluarkan air taur di dalam sebuah wadah. Wadah air. Min sufrin, dari tembaga, timah atau tembaga ya. Timah itu dengan tembaga beda. Apa bedanya? Tambang, intinya tambang yang bukan emas dan perak. Tambang yang bukan emas dan perak. Dari tembaga. Dari tembaga. Fatawaddu aku dan Nabi berwudu di situ. Nah, ini adalah untuk menunjukkan bahwasanya nanti yang dilarang hanya emas dan perak. Wadah apa saja boleh dipakai wudu. Selain emas dan perak. Jadi dia tembaga. Cuman sebagian ulama nanti, ulama akan menjelaskan nanti, segala wadah yang bukan emas dan perak lalu terbuat dari sesuatu yang diambil dari tambang, apakah itu yang namanya besi atau timah, tembaga, seng, jika diambil dari tambang kemudian dibuat wadah, maka itu semuanya boleh dipakai wudu, kecuali nanti di saat terjadi penjemuran misalnya, namanya air musyammas. Nanti kalau kita ngerti fikih, ada air musyammas, itu di Indonesia nggak ada, makruh tapi tetap sah. Air musyammas adalah air yang makruh, yang sah dipakai untuk berwudu tapi makruh, yaitu air yang diwadahi dari wadah yang bukan emas dan perak, tadi dari barang tambang, termasuk seng, besi dan sebagainya. Tentunya dengan syarat yang pertama adalah di negeri panas seperti Hadramaut, Hijaz. Kemudian waktu panas-panasnya, kemudian alatnya dari tambang tadi, kemudian digunakan adalah bukan digunakan di bagian kulit badan. Nah ini. Kemudian di musim panas, kalau tersebut syarat 5 tadi, di negeri panas, di musim panas, saat panas-panasnya. Tapi kalau airnya sudah dingin nggak makruh lagi. Di negeri panas seperti Hadramaut, di musim panas, saat airnya panas, diwadahi tempat yang dari nuhas, atau dari besi, dari seng, dari besi, dari tembaga. Kemudian yang kelima adalah digunakan di badan. Itu namanya air musammas, makruh saja digunakan. Selagi tidak memenuhi syarat 5 ini, kita pakai wadah apapun tidak dikatakan makruh. Baik, ini kata ulama. Kemudian spesialnya mana muhas atau sesuatu yang mungkin berkarat, tentunya di saat ada karat keluar, maka diduga akan menimbulkan penyakit, maka di situ perlu kita kembali kepada dokter. Kalau dokter mengatakan benar terjadi penyakit, maka jadi haram menggunakannya. Tapi kalau kayaknya menjadi penyakit, ya tidak, makruh, namanya kayak. Baik. Yang jelas selain ini adalah tambang, selain dari emas dan perak, Nabi menggunakan wudu. Jadi boleh dipakai wudu. Jadi Anda boleh membuat wadah apa saja. As-sufru bi dhammi shati wa yajuzu kasriha sifru wa huwa an-nuhas. Nuhas ya tembaga atau timah tadi itu. Jadi tambang. Timah. Nuhas, timah yang dituangkan waktu Nabi, waktu apa? Timah. Nanti dituangkan yang timah. Wa taur kal qadah, yakni wadah, seperti wadah. Wa huwa bit-ta'i muthannati min fawq. Taur. Wa an Jabir, dan Sayyidina Jabir, ini riwayat lain lagi. Dari Sayyidina Jabir bin Abdullah radhiyallahu ta'ala anhu, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dakhala ala rajulin minal ansari, datang ke tempatnya seorang laki-laki dari kaum Ansar, yaitu orang Madinah. Wa ma'ahu sahibun lahu, dan beliau membawa satu orang. Wa ma'ahu sahibun lahu, dan disertai satu orang. Nabi datang dengan ditemani satu orang, yaitu Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu ta'ala anhu. Faqala Rasulullah, kemudian Rasulullah bertanya, in kana indaka ma'un bata hadhihi lailata, jika ada di antara kalian mempunyai air yang nginep malam ini. Air yang nginep itu air apa? Larutan atau campuran-campurannya itu turun, lebih segar.
Jadi air kita tuangkan di satu wadah, kemudian diinapkan, itu akan mengendap. Itu yang kotor, jadi yang bersih di atas, kemudian lebih segar. Dengan catatan ditutup. Kalau tidak ditutup, dikasih ud, dikasih kayu. Ini adalah sunnah baginda Nabi SAW. Maka termasuk sunnah yang lain yang harus kita perhatikan, tidak disebutkan di sini, dan nanti akan disebutkan, bahwasanya jangan meninggalkan minuman terbuka. Bisa jadi itu menjadi sebab penyakit yang akan diturunkan. Karena setiap ada beberapa saat Allah menurunkan penyakit. Akan tapi hendaknya ditutup. Gelas itu ditutup. Atau dikasih ud, dikasih sendok. Dikasih ud atau apa namanya? Kayu kecil atau apa saja. Kalau tidak ada tutupnya. Termasuk kendi yang besar. Semua wadah air jangan dibiarkan terbuka begitu saja. Air yang akan kita minum itu jangan terbuka begitu saja, akan tapi hendaknya ditutup. Ini sunnah dari baginda Nabi SAW. Kalau dibuka, bisa kotor dan sebagainya. Dan Nabi menginginkan, nanya, adakah di antara kalian yang punya, kalau kamu punya air yang nginap, fisyannatin, syannah itu adalah girbah, wadah dari kulit yang kita sebutkan pada pertemuan yang lalu. Di negeri Arab itu, di setiap rumah itu sebelum adanya kulkas itu, mereka itu sudah biasa menggantungkan di rumahnya itu. Kita masih menyaksikan kalau kita ke kampung-kampung di Arab sana, ada kambing itu dikosongkan, jadi kulitnya saja dijahit rapat, kemudian bentuknya bentuk kambing begitu, di dalamnya diisi air. Itu subhanallah kalau dibiarkan itu di musim panas terasa dingin. Kalau di tempat kita kayak kendi begitu, itu menjadi dingin, sejuk begitu. Dan sejuknya kayak di kulkas. Dan semakin lama itu kulit binatang, semakin lama itu semakin lembut dan semakin dingin. Nah ini syannah itu adalah kulitnya sudah lama sekali. Jika ada di antara kalian punya air yang nginep malam ini, yang diletakkan di wadah yang dari kulit, berikan ke saya, aku pengen minum. Wa illa, kalau enggak ada yang punya, kara'na, kami akan minum langsung dari tempat penampungan air saja. Ini difahami oleh para ulama bahwasanya selagi tidak ada wadah, tidak ini boleh kita minum langsung ke sumber sungai, langsung glek-glek-glek itu boleh. Selagi tidak ada wadah. Jadi boleh-boleh saja. Biarpun sebagian mengatakan larangan, maka larangan itu hanya larangan makruh saja. Dan Nabi melakukan yang demikian itu untuk menunjukkan bahwasanya itu tidak haram. Wa an Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, diriwayatkan dari Hudzaifah radhiyallahu ta'ala anhu, inna Nabi sallallahu alaihi wasallam, sungguh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nahana anil hariri wad dibaji. Nabi melarang kita menggunakan sutra. Dibaj ini adalah sesuatu yang dipintal, kurang lebihnya sutra. Pintalan, kita dilarang menggunakan sesuatu yang dari sutra. Ini bagi kaum laki-laki saja. Harumun lirijalina wa hillun linisa'ina, dalam riwayat lain. Yang namanya sutra itu haram bagi kaum pria, tapi halal bagi kaum wanita. Baru diperkenankan kita menggunakan harir, sutra nanti kalau memang kita diuji oleh, kalau ada seseorang diuji oleh Allah dengan misalnya gatal-gatal yang harus menggunakan sutra yang lembut, atau dalam keadaan berperang, karena sutra itu licin, kadang-kadang ditebas pedang pun nggak kena, bisa lempar. Sutra, dan sutra ini sutra yang sesungguhnya, bukan sutra sinai, bukan sutra imitasi. Ada sutra buatan, namanya sutra, tapi palsu, bukan sutra. Itu hanyalah katun yang dilembutkan, kemudian dipintal dengan pintalan yang istimewa, menjadi lembut seperti sutra. Itu bohong, bukan itu. Yang haram adalah yang diambil dan dibuat daripada ulat sutra. Yang dipintal dari, itu yang ahlinya bakal mengerti itu semuanya. Itu haram. Dan jika kita menggunakan baju yang bersutra bagi kaum pria, ini khusus kaum laki-laki. Kaum laki-laki haram pakai sutra. Kalaupun ternyata bajunya bercampur dengan sutra, seperti dikatakan oleh Syekh Abu Bakar Syatok dalam kitab I'anatul Talibin, asalkan timbangannya itu lebih banyak yang bukan sutranya, maka itu boleh. Kalau misalnya baju kita itu beratnya 1 kilo, ternyata baju 1 kilo ya, baju wol atau bagaimana, beratnya 1 kilo, ternyata sutranya 400, maka itu masih boleh dipakai. Akan tapi jika sutranya lebih berat, itu haram dipakai. Wasurbi fi aniyatiz zahabi wal fiddati. Kalau tadi istimal harir wad dibaj, keterangannya dari hadis lain. Sutra haram bagi kaum pria. Riwayat lain yang menjelaskan. Yang jelas Anda sebagai seorang pria jangan menggunakan sutra. Adapun sarung yang katanya sutra,
Itu adalah sutra sine. Kalau sutra beneran nggak boleh bagi kaum pria. Kalau sutra beneran adalah haram digunakan bagi kaum pria. Tapi kalau sutranya sutra imitasi, dibuat dari kain biasa, cuman lembut, istimewa, bagus, kemudian karena istimewanya diberi namanya sutra, diberi nama sutra, maka itu tidak haram. Kemudian wasyurbi fi aniyati dhahabi wal fiddati, minum dari wadah perak dan emas itu kepada laki dan perempuan sama. Laki perempuan haram minum dengan wadah yang terbuat dari emas dan perak, itu haram. Ya lahum fid dunya, menggunakan minuman dari emas dan perak itu hanya bagi mereka orang-orang kafir di dunia. Wa hiya lakum fil akhirati, akan tapi bagimu nanti di akhirat sebagai ahli iman. Wa an ummi Salamah, dari ummi Salamah radhiyallahu taala anha, dari ummi Salamah anna Rasulullah sallallahu qala, bersabda, walladzi yashrabu fi aniyatil fiddati, barang siapa yang minum dari wadah dari perak, innama yujarjiru fi batnihi nar jahannam, sesungguhnya dia telah menyalakan di dalamnya api neraka jahanam di dalam perutnya. Haram, larangan dari baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan pakai. Sudahlah. Akan tapi lihat di sebuah tempat, memang di sebuah tempat yang memang di situ adalah orang-orang fasik, bukan orang beriman, itu bangga-banggaan dengan gelasnya, dengan emas. Mungkin hari ini ada orang diberi oleh kekayaan action gayanya, tapi melanggar Rasulullah, haram. Seperti memasukkan ke dalam perutnya api dan diaduk-aduk, jarjir itu, diaduk-aduk di dalam perutnya, itu api neraka. Maksudnya dia telah membuat api neraka di dalam perutnya. Muttafaqun alaih, hadis diriwayatkan oleh Imam Bukhari Muslim. Wa fi riwayatil Muslim, riwayat dari Imam Muslim, innal ladzi ya'kulu aw yashrabu fi aniyatil fiddati wadh-dhahabi, sesungguhnya yang minum dari wadah, minum dan makan dari wadah emas dan perak, mereka itu seolah-olah mereka itu seperti orang yang menyalakan api dan mengaduk-aduk api di dalam perutnya. Maksudnya haram. Sebagian ulama mengatakan ini sebagian dikatakan kabair, dosa besar, jangan main-main. Adapun menggunakan emas itu boleh bagi wanita, haram bagi laki-laki. Dan perak dianjurkan bagi kaum laki-laki, menggunakan cincin dari perak. Dan itu termasuk bagian daripada sunnah jika kita mampu dan punya, dengan catatan tidak untuk sombong-sombongan, tapi dengan catatan untuk ngikut Nabi SAW menggunakan perak. Nabi menggunakan cincin min fiddatin, karena Nabi SAW yalbasu khatama fiddatin, cincin dari fiddah, cincin dari emas. Wa kana fassuhu alal mimma yalil kaffa, kemudian Nabi pakai fas itu mata. Kemudian matanya ini diletakkan di dalam. Nabi kalau pakai di dalam begini. Wa kanal kaffu mimma yalil wa kanal fassu mimma yalil kaffa. Jadi fasnya ini matanya taruh di dalam. Nabi kalau pakai seperti ini. Kiri kanan pernah dilakukan. Dalam mazhab Imam Syafi'i di kanan, selain mazhab Syafi'i di kiri, suka-suka. Sunnah. Pria pakai perak. Perak pakai matanya mimma yalil kaf. Kalau sini juga boleh-boleh saja, dapat kesunahan cincinnya saja, alhamdulillah. Kalau ini double. Kemudian kalau cincin, saya sambung bab cincin, di jari kelingking atau di jari manis. Dan yang riwayat Sayyidina Imam Ali bin Abi Thalib, naha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam anit tahattumi fi hadhihi, fi hadhihi wallati taliha. Nabi melarang kita menggunakan cincin di sini. Ini pas jemari saya luka ini, jadi ketahuan pas bicara cincin jemari luka. Ini bukan kena cincin ya. Hadhihi wallati taliha, makruh menggunakan cincin di jari telunjuk sama jari tengah. Jari telunjuk sama jari tengah. Jempol enggak pernah disebut ya. Saya enggak ngerti jempol. Cuma kayak jempol di sini. Nah, ini adalah tentang penggunaan cincin. Nanti babnya fikih cincin nanti. Ini isyarat saja. Jadi bagi kaum pria jangan menggunakan cincin dari emas, tapi cukup dari perak, itu sunnah. Dan kesunahan perak, kayu tidak.
cincin kayu. Jadi dari perak, selesai. Adapun emas haram bagi kaum pria, hati-hati. Wa fi riwayatin Muslimin, riwayat dari Imam Muslim, innal ladzi wa fi riwayatin lahu, dan riwayat juga dari Imam Muslim, man syariba fi ina'in min dhahabin aw fiddatin fa inna ma yujarjiru fi batnihi naran min jahannam. Yang makan dan minum dengan wadah dari emas dan perak, seolah-olah dia telah mengaduk-ngaduk api neraka di dalam perutnya. Ini adalah adab tata krama. Semoga Allah Subhanahu wa taala, ini baik saya bicara tentang kaum pria. Adapun kaum wanita bebas. Kaum wanita emas bebas. Yang penting indah untuk suami, dandan untuk suami, adalah bebas kaum wanita. Kaum pria tidak boleh pakai emas. Selesai. Kalung emas semuanya adalah tidak diperkenankan bagi kaum pria. Cincin emas, gelang emas semuanya yang ada hubungannya dengan emas adalah tidak diperkenankan bagi kaum pria. Mungkin ada di antara yang mendengar suara ini, menyaksikan acara ini, pakai cincin emas atau apapun yang emas bagi kaum pria, maka jangan khawatir, Allah Maha Pengampun, tinggal menanggalkan saja, kasihkan kepada istri, selesai. Kalau tidak mau, kasihkan tetangga, selesai. Tapi diperkenankan bagi anak kecil biarpun laki-laki boleh. Yang belum tamyiz, anak kecil yang belum tamyiz, diperkenankan oleh orang tuanya dikenakan emas. Anak kecil perkenankan untuk menggunakan emas untuk anak kecil. Ini adalah singkat tentang fikih emas ya. Ini insyaallah. Semoga Allah memberikan kepada kita ilmu yang manfaat. Wallahu a'lam bissawab.